Ya, dengan hanya menguasai sedikit ilmu dasar pertanian dan sedikit kreativitas, tanaman kita sebenarnya sih bisa tumbuh sebaik ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Baik pemirsa, seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, bahwa saya akan memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai yang sudah kita berikan beberapa perlakuan. Ya, sepertinya tanaman cabai yang sudah kita berikan beberapa perlakuan ini cukup memberikan perasaan bahagia ya. Ya, mengapa sebenarnya tanaman cabai kita ini bisa menggembirakan hati ya. Nah, kalau kita lihat dari tampilannya, ini masih sangat luar biasa ya, luar biasa, subur, hijau royo-royo, dan buahnya juga sudah mulai bermunculan, bermekaran. Untuk membuat tanaman cabai kita itu seperti ini, bisa berbuah selebat ini, sepertinya terlalu berlebihan ya. Jadi untuk bisa, ya intinya untuk bisa membuat tanaman cabai ini berbuah seperti ini ya pemirsa, sebenarnya nggak ribet ya, tidak apa ya, tidak sulit gitu ya, tidak begitu sulit ya. Dengan hanya menguasai sedikit ilmu dasar pertanian dan sedikit kreativitas, tanaman kita sebenarnya sih bisa tumbuh sebaik ini gitu ya. Cuman kadang-kadang kita kan melihat tanaman kita berbuah seperti ini belum juga puas ya pemirsa ya. Kadang-kadang kita pengen buahnya lebih banyak lagi, lebih rimbun lagi, supaya lebih menyenangkan hati lagi gitu kan. Nah, ketika kita menginginkan tanaman kita seperti itu, atau istilahnya itu ketika kita ingin menginginkan tanaman kita tumbuh dan berbuah optimal ya, bahkan maksimal ya, disitulah kemudian kreativitas kita dibutuhkan. Itu yang saya bilang tadi. Jadi untuk membuat tanaman kita, mau tanaman cabai, mau tanaman terong, mau tanaman tomat, atau tanaman hortikultura yang lain, sebenarnya untuk membuat dia berbuah bagus semacam ini, itu tidak sulit. Saya bilang tadi cukup hanya menguasai ya sedikit ilmu dasar pertanian dan kreativitas ya. Ya, jadi kreativitas yang saya maksudkan tadi itu adalah yang sudah kita lakukan beberapa tahapan mulai sejak awal dulu ya. Nah, jadi tanaman cabai ini berbuah seperti ini pemirsa, ada beberapa sebab ya, bukan hanya satu faktor penyebab ya membuat tanaman kita seperti ini ya. Nah, kalau saya review dari beberapa video sebelumnya ya, mulai sejak saya melakukan persiapan, kemudian memilih apa namanya itu, menabur benihnya, kemudian memindah bibitnya dan segala macamnya, tahapan-tahapan itu kita sudah melakukan beberapa perlakuan dan disinyalir. Nah, perlakuan-perlakuan yang sudah kita lakukan inilah yang membuat tanaman kita bisa ya masih segar, masih subur seperti ini ya. Ya, jadi benih cabai ini adalah benih cabai varietas Rawita ya. Kalau saya pakainya Rawita, nyebut merek ya. Rawita F1 karena ini dikasih oleh teman saya. Terima kasih Mas Kemas Hasim Aryadi, teman saya di sekolah pertanian dulu ya. Thank you Mas Bro. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama yang kita lakukan saat itu adalah melakukan treatment di saat kita akan melakukan pendederan. Jadi benihnya kita rendam dulu di larutan kunyit dulu ya. Nah, larutan kunyit itu yang pertama. Walaupun memang sudah ditreatment dari tokonya ya, sudah ditreatment, tapi kita lakukan itu. Hal yang kedua yang kita lakukan perlakuan adalah persiapan media tanamnya ya, persiapan media tanam. Nah, persiapan media tanam yang kita lakukan waktu itu, kita memberikan kita merecovery media tanam yang sudah bekas dipakai untuk tanaman sebelumnya. Nah, bagaimana cara merecovery
versi saya waktu itu mungkin tidak perlu diuraikan di sini ya. Bisa dilihat aja video yang sebelum ini ya. Nanti coba saya link videonya ada di ini ya, ada di kolom ini deskripsi. Nah, nanti di situ saya jelaskan sekilas tahapan-tahapan atau cara merecovery-nya, apa yang harus ditambahkan ketika ingin merecovery media bekas ya, terutama ya. Ini yang kita gunakan kan media bekas tanaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pada tahapan yang ketiga, pemberian pupuk. Pupuk yang kita gunakan di awal-awal itu menggunakan pupuk organik cair lindi. Di dalam lindi ini memang sangat kompleks sekali ya. Kompleks sekali unsur hara yang tersedia di dalamnya. Unsur hara makro, kemudian unsur hara mikronya. Ya, kemudian perlakuan yang keempat yang kita aplikasikan ke tanaman ini kemarin adalah menambahkan pupuk anorganik ya di fase generatifnya ya. Ya, kenapa kita memberikan perlakuan penambahan pupuk anorganik ini di fase generatif ya? Karena ketika tanaman ini sudah mulai mengeluarkan bunga kemudian buah, kita tidak ingin bunga-bunga kemudian bakal buah itu ketika menjadi buah terus rontok dan sia-sia ya perjuangan kita gitu kan. Nah, dari pertimbangan itu kita butuh sesuatu yang yang bisa diserap oleh tanaman ini dengan cepat gitu kan, dengan cepat. Nah, salah satu alternatifnya adalah pupuk anorganik ya, pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik ini pun kemarin kita coba blending ya, kita coba ramu dengan diencerkannya itu dengan lindi kemarin kita gunakan. Ya, gitu ya pemirsa ya. Jadi tanaman cabai ini bisa berbuah lebat seperti ini. Bukan karena satu faktor saja. Saya meyakini bahwa ini adalah multifaktor yang mempengaruhinya, dan faktor-faktor itu sudah kita sudah kita jabarkan satu persatu tadi, apa yang sudah kita lakukan, berikan perlakuan terhadap tanaman ini sehingga tanaman ini bisa seperti ini. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.